Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, satu-satunya nabi yang kondang bisa berbicara langsung dengan Allah yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Suatu saat Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, sebesar apakah rasa cintamu kepada hambamu?" Lalu kemudian Allah pun menjawab kepada Nabi Musa dengan tanpa memberi jawaban akan tetapi memberi suatu perintah. "Ya Musa, pertanyaanmu nanti akan aku jawab, tapi sebelumnya kamu pergilah ke suatu tempat. Dan pada suatu tempat itu kamu saya larang untuk berbuat sesuatu. Saksikan saja apa yang terjadi." Lalu kemudian Nabi Musa pun pergi mendatangi tempat yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Musa bersembunyi melihat dari kejauhan. Begitu tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang bertubuh kekar, gagah, masuk ke dalam rumah. Lalu setelah itu kemudian laki-laki itu seperti memegang sesuatu. Begitu dilihat, ya Allah, ternyata yang dipegang itu adalah ibunya anak itu. Lalu kemudian ibunya itu diseret-seret sampai ke tempat batu-batu, tempat-tempat yang terjal, sehingga ibunya pun merintih-rintih sakit sambil menyebut-nyebut nama, "Sudahlah anakku, ampun, sudahlah anakku." Tapi pemuda itu tidak memperdulikan. Dia tetap menyeret ibunya, bahkan sesekali memukulnya, bahkan menyeret lagi, memukulnya. Entah apa permasalahannya, kok sampai pemuda itu semarah itu dengan ibunya. Dan itu pun berlalu sampai lama sekali, dan kemudian setelah pemuda itu merasa puas, lalu ibunya pun dihempaskan, didorong, sehingga akhirnya ibunya itu pun jatuh tersungkur dengan penuh rasa sakit yang luar biasa. Lalu setelah itu pemuda itu pun meninggalkannya begitu saja. Orang tuanya ditinggal pergi. Nabi Musa yang menyaksikan kejadian itu sebenarnya dia merasa geram sekali, ingin sekali menolong. Tapi teringat pesan Allah, apapun yang terjadi tidak boleh berbuat apa-apa, cukup saksikan saja. Lalu setelah itu ibu itu pun kemudian mengeluarkan suatu kata-kata, dan Nabi Musa tetap memperhatikannya. Dan begitu ibu itu berkata sangat jelas sekali, "Ya Allah, ampunilah kesalahan anakku. Kasihilah anakku. Tunjukkanlah anakku menjadi orang yang senantiasa mendapatkan hidayah. Ya Allah, anakku berbuat seperti itu, dia tidak tahu kalau dia berbuat menyakiti ibunya itu dosa. Maka ampunilah dosanya ya Allah. Berilah hidayah kepadanya." Itulah yang diucapkan seorang ibu terhadap anaknya. Lalu setelah Nabi Musa melihat itu, Nabi Musa bergeleng-geleng kepala, Masya Allah. Dan pada saat itu pula Allah pun berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kamu sudah melihat apa yang terjadi? Itulah rasa kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Tapi perlu kamu ketahui, kasih sayangku kepada hambaku melebihi dari kasih sayang ibu kepada anaknya." Jadi intinya ini bisa kita ambil kesimpulan, apapun kesalahan kita, apapun permasalahan-permasalahan kita yang berkaitan dengan Allah, jangan takut untuk kembali kepada Allah. Jangan takut untuk bertaubat. Selalu memperbaiki diri semata-mata karena Allah.
Jangan takut meminta ampunan kepada Allah. Ayo kita selalu bersujud kepada Allah, karena Allah memang sang maha welas asih yang memang luar biasa, tidak ada bandingannya. Apabila kita tidak berputus asa dengan rahmatnya Allah, kita tidak berputus asa dengan kasih sayang Allah, dengan ampunan Allah, apapun yang kita lakukan, kesalahan sebesar apapun, semua akan diampuni, semua akan diterima di sisi Allah, sehingga kita akan menjadi orang yang senantiasa dijadikan hamba Allah yang dikasihi, yang disayangi di dunia sampai di akhirat, terlebih-lebih di akhirat nanti. Semoga yang saya sampaikan ini ada hikmah dan bisa kita ambil nilai positifnya, sehingga kita semua mendapat keberkahannya di dunia sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.